Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kangen dengan Suzuki Karimun? Well, ini bisa saja jadi Suzuki Karimun generasi berikutnya dan dia sudah berpenggerak elektrik. Dan di video kali ini kita akan bahas semua yang kami tahu mengenai Suzuki EWX atau bisa juga kita sebut sebagai Suzuki Karimun bertenaga full elektrik. Oke, sedikit berbicara tentang Suzuki Karimun ya. Suzuki Karimun itu mobil yang sangat legendaris di Indonesia. Pertama kali masuk itu tahun 1999, walaupun generasi tersebut sebenarnya dari tahun 93 sudah ada di Jepang. Mobil itu sedemikian larisnya, sedemikian populernya, sampai ketika rival-rival dari Karimun itu keluar, ada Hyundai Atos, ada Kia Visto di saat itu, ketika melewati jalan, itu anak-anak itu sering berteriaknya Karimun, Karimun. Nah, itu adalah era keemasannya Karimun di Indonesia sampai Suzuki memutuskan bahwa Karimun yang dimasukkan ke Indonesia tidak lagi Karimun yang spek dari Jepang, tapi dari India yang seperti ini, yang disebut sebagai Karimun Wagon R, yang kemudian masuk ke dalam skema LCGC, yang mana itu seperti sekelas di bawah Karimun sebelumnya. Nah, setelah itu Karimun berkembang menjadi Wagon R ya. Kalau di luar Wagon R itu ada yang dari versi Jepang sampai sekarang udah generasi ke-6, seperti ini generasi ke-6-nya. Sedangkan yang Maruti India, Maruti Suzuki di India juga mengembangkan sampai 3 generasi untuk Wagon R versi mereka. Nah, ini adalah harapan kita kalau nantinya Suzuki memproduksi Karimun atau Wagon R generasi selanjutnya yang kemungkinan bertenaga listrik dan bisa dimasukkan lagi ke Indonesia. Nah, ini adalah wujud pertamanya. Senang sekali Suzuki Indonesia membawa mobil ini ke IMS 2025. Ini mobil dibawa langsung dari Jepang, desain dari Jepang, dan artinya kalau masuk ke versi produksi akan ada yang memang versi dari Jepangnya. Belum banyak hal yang disampaikan oleh Suzuki mengenai spek mobil ini, tapi ada beberapa hal yang kita bisa lihat dan itu menjadi petunjuk kira-kira Karimun generasi seterusnya akan seperti apa. Nah, sekarang kita lihat dulu dari desainnya. Desainnya ini seperti mengembalikan mobil ini ke marwahnya Karimun. Kotak-kotak-kotak, walaupun di ujungnya itu rounded ya, tapi kotak-kotak-kotak. Tidak model yang streamline seperti Karimun Estilo gitu ya. Nah, ini Suzuki belum memberitahu kami apakah mobil ini akan menjadi Wagon R. Tapi dari bentuknya sudah kelihatan sekali. Itu dalamnya kelihatan lega sekali sampai menghabiskan tempat bagasi. Dan ini adalah ciri khas LCGC-nya Jepang, yaitu Kei-car. Dan memang Karimun itu atau Wagon R itu termasuk dalam Kei-car di Jepang. Dan panjang mobil ini itu hanya 3,4 meter, nggak sampai 3395. Lebarnya itu bahkan hanya sekitar 1,6 meter. Dan dia cukup tinggi sehingga headroomnya juga besar. Nah, jadi ini besar sekali kemungkinan untuk menjadi the next generation Wagon R, apalagi namanya EWX. Sebelumnya Suzuki itu membuat yang EVX itu menjadi e-Vitara, EVX itu menjadi e-Vitara, EWX sangat besar kemungkinan menjadi e-Wagon R. Dan kalau benar bentuknya seperti ini, wow, please untuk Indonesia dimasukkan yang dari Jepang, jangan dimasukkan dari spek-spek negara lain. Oke, kita lihat lampu depannya ya. Yakin sekali kalau untuk versi produksi, lampu depannya tidak akan berbentuk persegi panjang seperti ini. Pasti nanti akan ada lampu entah bulat atau kotak gitu ya di sisi kanan dan kiri. Ini mungkin untuk mobil konsep. Tapi detail-detail seperti
grill di bawah, grill di bumper, kemudian ada lampu sen di bawah, kemudian lampu sen yang ada di spion, itu bisa saja dimasukkan ke versi produksinya. Kemudian velg, ya ini yakin sekali ini velg juga hanya untuk mobil konsep, tapi perpaduan warna silver, abu-abu tua, dan kuning itu memang mencerminkan mobil masa depan. Dan ini bannya juga bukan ban untuk jalan raya, ini kelihatan sekali ban yang hanya dibuat untuk mobil konsep. Nah sekarang kita bicara speknya. Mobil ini baterainya belum diberitahu oleh Suzuki berapa besarnya. Namun range-nya diinformasikan adalah sekitar 230 km. Yang mana itu cukupan ya, pas-pasan lah buat sehari-hari kita berjalan. Jadi ini mobil bukan untuk keluar kota tapi lebih ke dalam kota. Dan dengan 230 km kalau kita asumsikan mobil ini konsumsi energinya itu 9-10 km per kWh, baterainya kira-kira juga nggak besar. Artinya baterainya mungkin di kisaran 23-25 kWh. Di bagian belakangnya ini juga ada desain lampu sen yang seperti persegi panjang di bumper. Ini juga rasanya layak sekali untuk dimasukkan ke model produksinya. Begitu juga dengan lampu yang seperti persegi panjang ini untuk bagian belakang. Jadi desainnya tuh benar-benar menyatu dari depan sampai belakang. Perpaduan antara kotak dan persegi panjang yang luas. Menurut saya ini Suzuki paling keren yang pernah saya lihat desainnya. Ada juga seperti yang bilang bahwa ini seperti Jimny yang elektrik, tapi enggak, ini lebih ke arah Karimun atau Wagon R. Sayangnya untuk di Indonesia ini tidak boleh dibuka pintunya untuk melihat interiornya. Namun sudah ada beberapa channel YouTube di luar negeri yang sempat mengabadikan bagian dalam mobil ini ketika sedang dibuka di pameran. Dan bagian dalamnya seperti ini, Anda bisa lihat simple, minimalis, modern, dan funky. Ya seperti inilah seharusnya Suzuki di masa depan. Kapan mobil ini diproduksi belum bisa diinformasikan. Tapi kalau melihat dari EVX menjadi eVitara juga tidak terlalu lama. Serta ada sejumlah desain yang ini kelihatan seperti siap produksi ya. Spion tidak menggunakan sistem model kamera. Kemudian bukaan pintu juga normal semuanya. Ini seperti siap sekali untuk segera diproduksi. Dan berapa harganya? Wah, sama kita juga nggak tahu, tapi kita bisa prediksi. Kalau misalnya mobil ini menggunakan baterai 25 kWh dengan bentuk seperti ini, harganya kalau Suzuki tidak melakukan satu hal yang spesial itu bisa di 500 jutaan. Karena untuk kei car saja kalau dimasukkan ke Indonesia itu harganya mungkin sudah bisa di 400 sampai 500-an juta rupiah, apalagi ini elektrik yang mestinya lebih mahal. Tapi berdoa saja semoga Suzuki bisa membuat massal mobil ini untuk pasar global semuanya sehingga volume menjadi banyak dan harga tereduksi. Karena untuk bisa survive, kalau misalnya benar-benar ada Karimun bertenaga elektrik dan range-nya 200-an kilometer, kalau dia mau survive, harganya harus di bawah 300 juta rupiah. Karena rival-rivalnya dari Cina ya, yang mobil-mobil kecilnya yang bisa di 200 sampai 300 km juga di 200-an juta rupiah. Tapi nggak tahu ke depannya, kita tunggu saja bagaimana Suzuki nanti merealisasikan mobil ini. Tapi yang jelas mobil ini sangat memanjakan mata dan Anda bisa nikmati di booth Suzuki di IMS 2025. Jadi sekian saja video yang singkat ini. Semoga mobil ini bisa segera ada versi jalan rayanya dan masuk ke Indonesia dengan harga yang terjangkau. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.